Selamat pagi anak-anakku sayang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat ya. Hari ini kita belajar masih tetap di tema 1, tetapi muatannya bahasa Indonesia. Nah, hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang cerita rakyat Sumatera Utara. Kalian semua duduk, tenang dan perhatikan ya. Cerita hari ini tentang legenda Danau Toba. Yuk, simak ceritanya. Dahulu kala, di pedalaman Sumatera Utara, ada seorang petani bernama Toba. Dia tinggal seorang diri di rumah yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya sudah sangat lama meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Toba bercocok tanam di sawah dan kebun peninggalan ayah dan ibunya. Masyarakat setempat mengenal Toba sebagai anak yang baik hati. Selain itu, Toba juga dikenal sebagai anak yang ringan tangan. Dia suka menolong orang lain. Dia tidak pernah tinggal diam melihat orang tua yang kesusahan. Suatu hari, Toba pergi ke sungai untuk memancing ikan. Setelah lama menunggu, Toba merasakan pancingannya ada yang menarik. Dengan sekuat tenaga dia menarik pancingannya. Ternyata yang ia dapatkan adalah seekor ikan yang sangat besar. Toba langsung membawa ikan besar itu ke rumahnya. Sampai di rumah, dia meletakkan ikan itu. Dia pun keluar mencari kayu bakar. Akan tetapi, ketika dia kembali ke rumah, dia tidak menemukan ikan besarnya itu. Alangkah kagetnya, dia melihat seorang wanita berwajah cantik yang sedang duduk di kursi. Toba langsung jatuh hati kepada wanita cantik itu. Dia pun mengungkapkan isi hatinya dan mengajak wanita itu untuk menikah dengan dirinya. Wanita itu mau menikah dengannya, asalkan Toba berjanji tidak mengungkit asal-usul dirinya. Toba pun menyanggupi persyaratannya. Menikahlah mereka, Toba dengan wanita cantik itu. Mereka berdua hidup sangat bahagia. Tuhan memberikan amanah kepada Toba dan istrinya seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samosir. Toba dan istrinya sangat menyayangi anak mereka karena ibunya selalu menuruti kemauan anaknya sehingga dia mempunyai sifat yang kurang baik. Pada suatu hari Toba sangat marah sekali terhadap Samosir anaknya karena dia telah menghabiskan perbekalan untuk dirinya. Toba pun segera memukul anaknya secara bertubi-tubi. "Anak kurang ajar, dasar engkau keturunan ikan yang tidak tahu diri," hardik Toba kepada anaknya. Samosir menangis karena dipukul dan dimarahi oleh ayahnya. Dia pun segera berlari pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, dia langsung mengadu kepada ibunya bahwa dirinya dipukul ayahnya. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan bahwa ayahnya mencaci maki dirinya dan ibunya. Ibunya sangat sedih sekali mendengar cerita anaknya karena suaminya lupa dengan janjinya. Istri Pak Toba menyuruh anaknya segera berlari ke bukit yang tidak jauh dari rumah mereka. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh anaknya untuk memanjat pohon yang paling tinggi yang ada di bukit itu. Samosir mengikuti perintah ibunya. Dia berlari dengan cepat. Tidak begitu lama, dia sudah sampai di bukit itu. Si ibu pun keluar dari rumahnya. Dari kejauhan, dia melihat anaknya sudah sampai di bukit. Dia pun berlari menuju sungai. Tidak begitu lama, dia sudah sampai di tepi sungai. Tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat. Awan hitam menutupi tempat itu. Petir menggelegar dan hujan pun turun dengan lebat. Istri Pak Toba menceburkan dirinya ke sungai. Seketika dia berubah menjadi ikan yang sangat besar. Seketika air melimpah ruah kemana-mana. Pak Toba yang melihat gejala alam yang berubah, dia berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi usahanya sia-sia belaka karena air terus mengejarnya. Sehingga dia mulai tenggelam oleh genangan air itu. Air semakin luas dan tiba-tiba berubah menjadi danau yang sangat besar. Nah, konon orang Sumatera Utara menamakan danau itu adalah Danau Toba. Nah, anak-anak, dari kisah di atas kita jadi mengetahui asal-usul Danau Toba. Dan dari cerita rakyat Danau Toba kita juga bisa mengambil pelajaran
bahwa kita sebagai manusia haruslah bisa menepati janji dan jangan pernah mengingkari janji. Semoga dengan cerita ini kalian semua jadi senang dan bertambah ilmu pengetahuannya, serta menjadi anak-anak yang selalu menepati janji. Terima kasih. Sekarang kalian mengerjakan tugas setelah mendengar cerita dari ibu guru. Ada 5 tugas yang harus kalian jawab. Yang pertama, sebutkan judul cerita tersebut. Yang kedua, sebutkan tempat kejadiannya. 3, berapa tokoh dalam cerita tersebut, sebutkan. 4, tulislah karakter yang jahat dari cerita tersebut. Dan kelima, tulislah pesan yang terkandung dari cerita tersebut. Terima kasih untuk belajar hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dengan cerita rakyat yang boleh ibu guru bawakan di saat ini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin belajar. Tetap jaga kesehatan kalian supaya kalian tetap terus belajar walaupun masih dari rumah. Sampai ketemu lagi bersama ibu guru untuk video pembelajaran selanjutnya. Dah.